Saya tidak menuduh sebetulnya, hanya curiga sebagai saya seorang suami dengan kelakuan dia yang sekarang seperti itu menimbulkan kecurigaan terhadap saya. Wajar seorang suami mempunyai kecurigaan sampai ke sana. Rumah tangga Jen Syalimar dan Cecep Ajay Sudrajat alias Arsya Wijaya tengah berada di ujung tanduk. Ya, setelah muncul penyangkalan dari pihak Jen Syalimar atas dugaan perselingkuhan yang dilakukannya, kini suami Jen Arsya Wijaya buka suara. Ditemani kuasa hukumnya, Arsya membeberkan tudingan perselingkuhan istrinya itu tak muncul begitu saja. Beberapa barang mewah yang diunggah sang istri di medsos serta fasilitas mobil mewah yang ia dapat menjadi bukti dugaannya itu muncul. Adapun sebelumnya, Jen ditunjuk turut terlibat dalam sebuah acara kampanye pemenangan salah satu calon wali kota Tangerang. Dalam acara di mana Jen mendapatkan fasilitas mobil mewah itu, Arsya menduga istrinya itu telah berselingkuh karena susah dihubungi dan berbohong. Di depan awak media, Arsya membeberkan duduk permasalahannya. Tanggal 15 November nih ya, pertengahan bulan November lah kira-kira. Itu Jen Syalimar mohon izin kepada beliau. Ya, kepada suaminya untuk terlibat sebagai tim sukses salah satu pasangan calon wali kota Tangerang, kan gitu. Beliau mengizinkan, bahkan beliau mengantar sebagai seorang suami mengantar ya keberangkatan dari Bandung ke Jakarta. Pada saat sudah terlibat sebagai tim pemenangan, tim sukses dalam pilkada di kota Tangerang, beliau diberikan fasilitas mobil, ya jeep sebagai operasional kendaraan pemenangan, dan itu diberitahu oleh Jen Syalimar kepada suaminya. Artinya beliau secara etika memberitahu awalnya, tapi wajar juga sebagai suami itu pinjaman operasional dari siapa. Nah akhirnya beliau menjawab pinjaman dari ibu calon wali kota, adik dari ibu calon wali kota, kan begitu. Nah, tentunya beliau juga kan membuka komunikasi dengan si ibu calon wali kota tersebut. Faktanya, ibu wali kota tersebut setelah dikonfrontir tidak tahu mobil tersebut. Pada tanggal 5 Desember, di pagi hari masih komunikasi, masih video call komunikasinya. Kira-kira jam 7 jam 8 pagi lah. Tapi menjelang sore hari ke malam hari, ini sudah putus komunikasi. Ditelepon tidak diangkat, dihubungi melalui media sosial juga tidak dihiraukan juga. Akhirnya menyusul ke Tangerang, ya kan, untuk mencari tahu informasi dan keberadaannya. Sampai di Tangerang di tanggal 5 Desember sore hari jam malam ya, beliau tidak ditanggapi. Lantas beberapa jam kemudian ditanggapi, setelah share lokasi ditanggapi, saya lagi sedang bersama calon wali kota, dan di sini pun situasi kondisinya kredit. Intinya ini juga menjadi sebuah kecurigaan sangat wajar gitu. Diberikan fasilitas, katanya tidur di rumah ibu calon wali kota, faktanya nggak di sana, dan tugas dan fungsi pokoknya juga tidak itu gitu. Dia hanya ditugaskan menemani bersepeda gitu loh. Tapi dia biaskan dia diberikan tugas memberikan uang saksi dan lain sebagainya. Artinya sudah kabur kemana-mana. Selain menduga Jen selingkuh, Arsya juga mengklarifikasi soal besaran nafkah yang diduga menjadi pemicu dugaan perselingkuhan Jen. Ia sekaligus mengaku siap jika Jen memang akan melayangkan gugatan cerai. Saya masih berusaha untuk menyelamatkan rumah tangga itu. Makanya saya minta bantuan terhadap ibu calon wali kota tersebut, dan alhamdulillah pada saat itu ibu calon wali kotanya juga bersedia. Hanya yang tidak bersedianya Jen sendiri. Saya tidak menuduh sebetulnya, hanya curiga sebagai saya seorang suami dengan kelakuan dia yang sekarang seperti itu menimbulkan kecurigaan terhadap saya. Wajar seorang suami mempunyai kecurigaan sampai ke sana. Posisi kita pasif aja, silakan aja. Kalau dia ingin mendahului proses dalam hal ini menggugat cerai, ya silakan aja. Kalau memang tidak dikasih nafkah, ngapain sih mesti bertahan? Ya itu logikanya ya. Logikanya ke sana. Kalaupun kurang gede, kecil dan lain sebagainya ya wajar, karena saya dari awal saya sudah bilang ke Jen bahwa usaha saya lagi jatuh semua. Kalau Anda mau dengan saya dengan kondisi begini, ayo.